Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk hari Kamis. Semoga di hari Kamis ini kalian selalu berpikir optimis untuk nanti supaya kita segera tatap muka ya Nana. Nah di hari Kamis ini kita akan belajar tentang tematik, yaitu tema 4, subtema 2, PB5 dan PB6. Maaf ya Bunda itu ngetiknya kok kurang. Nah sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu ya. Nah di PB5 kita akan belajar IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Sekali lagi, kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian. Nah kamu perhatikan skema kegiatan sayur kangkung yang ada di bawahnya. Gambar pertama itu kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Dan gambar kedua, kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Gambar 1 dan 2 itu termasuk kegiatan ekonomi yang disebut produksi, yaitu menghasilkan barang atau produk atau jasa. Sedangkan gambar ketiga itu kangkung siap diantar ke pasar-pasar. Nah, gambar ketiga ini termasuk kegiatan ekonomi yang disebut distribusi atau menyalurkan barang. Bunda ulang ya, gambar 1, 2 itu kegiatan produksi, gambar ketiga itu gambar distribusi. Bedanya produksi tadi apa? Menghasilkan barang atau produk ataupun jasa. Sedangkan distribusi yaitu menyalurkan barang dari produksi ke konsumsi. Nah, gambar 4 itu kangkung dijual kepada pembeli. Gambar kelima, kangkung yang telah dibeli itu dimasak dan dikonsumsi. Jadi gambar 4 dan 5 ini termasuk kegiatan yang disebut konsumsi. Nah, jadi sekali lagi kegiatan ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah untuk selanjutnya di PP5 ada SPDB, yaitu kita mengapresiasi terhadap gambar pemandangan. Perhatikan gambar pemandangan yang ada di bawah, contoh apresiasi. Sekali lagi, apresiasi apa kemarin? Bunda sudah menjelaskan loh ya, apresiasi itu menilai. Hasil gambarnya bagus. Gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Nah itu contoh apresiasi, yaitu contoh menilai gambar pemandangan yang di sebelahnya ya. Bunda ulang, cara mengapresiasinya. Hasil gambarnya bagus, gambar pemandangan sawahnya sudah jelas. Gambar ini juga memiliki pesan positif, yaitu kita harus memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Nah, jadi seperti itu cara mengapresiasi gambar. Nah, di PP6 kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk PPKN kita akan belajar membedakan sikap baik dan tidak baik. Ini sekali lagi, insya Allah kalian bisa membedakan sikap baik dan tidak baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila pertama, contoh sikap baiknya menghormati sesama umat beragama. Contoh sikap tidak baik, tidak berteman dengan teman yang berbeda agama, itu tidak boleh ya. Contoh sila kedua, sikap yang baik menolong teman yang kesusahan. Sedangkan sikap yang tidak baik itu sombong dengan barang-barang yang dimiliki. Sedangkan contoh sila ketiga, sikap yang baik yaitu menggunakan produk dalam negeri. Sedangkan contoh sikap tidak baik yaitu mencintai budaya asing yang bertentangan dengan budaya Indonesia. Jadi tidak sesuai budaya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang sila keempat, contoh sikap yang baik yaitu menyampaikan pendapat dengan sopan di depan kelas. Sedangkan contoh tidak baik yaitu memaksa orang lain untuk mengikuti pendapatnya. Nah, contoh sikap baik pada sila kelima yaitu membiasakan hidup hemat, dan yang tidak baik yaitu memboroskan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Jadi belanja terus tapi dia tidak bermanfaat belanjanya. Nah, untuk tugas PP5 dan PP6 kalian mengerjakan ayo berlatih halaman 41 dan 42, langsung jawabannya di buku tulis tema. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya. Bunda Maya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.